Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel Dina Martia. Di video kali ini aku bakalan bahas lanjutan dari video aku sebelumnya. Nah, di sini aku bakalan bahas tentang format penulisan laporan aktualisasi Latsar CPNS tahun 2020. So, stay tune ya. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke teman-teman, langsung saja. Kemarin aku udah sempat bahas di YouTube aku sebelumnya. Teman-teman bisa cek format untuk penulisan rancangan aktualisasi. Nah, kali ini aku bakalan bahas untuk laporan aktualisasi. Nah, kapan sih laporan aktualisasi ini kita presentasikan? Jadi kan ketika teman-teman on kampus 1, teman-teman dapat pelatihan, kemudian klasikal, materi-materi klasikal pada minggu pertama, kemudian di minggu pertama sampai ketiga, selanjutnya teman-teman melaksanakan kegiatan habituasi, yaitu untuk melaksanakan atau mewujudkan rancangan aktualisasi untuk pemecahan isu yang udah teman-teman presentasikan sebelum off kampus. Nah, setelah itu, teman-teman akan kembali lagi 1 minggu untuk on kampus 2, untuk persiapan dan seminar akhir untuk laporan aktualisasi yang sudah teman-teman kerjakan. Gitu. Nah, untuk laporan aktualisasi, ini halaman sampulnya, jadi laporan aktualisasi, kemudian judul aktualisasi teman-teman, logo Bali Diklat, kemudian penyusun, ini sesuai dengan SK yang teman-teman terima di SK CPNS, kemudian keterangan ini pelatihan dasar CPNS, golongan berapa, angkatan berapa, balai pelatihan, kemudian tahun. Gitu. Kemudian selanjutnya sama dengan rancangan aktualisasi yaitu lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini kosong karena kemarin saya mintakan tanda tangan bukan tanda tangan digital ya, tapi lembar pengesahan ini sama dengan di rancangan aktualisasi. Nah, ini teman-teman bisa buka lagi. Kemudian seperti biasa ada kata pengantar juga, dimulai dari jabatan tertinggi, kemudian daftar isi. Nah, kalau daftar isi di sini, bab 1 masih sama dengan rancangan, yaitu latar belakang dan tujuan. Bab 2, tinjauan pustaka, ini juga masih sama dengan yang di proposal atau di rancangan aktualisasi, hanya saja ini ada tambahan poin F, yaitu tinjauan pustaka materi substansi, karena kan teman-teman nanti pelaksanaan selama kegiatan aktualisasi kan bukan hanya mungkin ada materi-materi lain yang terkait dengan pelaksanaan atau solusi atau kegiatan yang teman-teman kerjakan, itu butuh dari tinjauan pustaka dari materi-materi lain. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam poin F. Kemudian bab 3 yaitu pelaksanaan aktualisasi. Nah, ini merupakan inti ya, kalau kemarin di rancangan aktualisasi, bab 3 ini membahas tentang isu, tentang pemilihan isu, kemudian metode pemilihan isu, sampai dengan tahapan kegiatan dan tahapan kegiatan, sampai dengan tabel pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, di laporan aktualisasi ini lebih membahas tentang, yang pertama pasti ya, ada pendalaman isu yang ditetapkan. Jadi teman-teman sedikit membahas tentang isu yang sudah ditetapkan dari seminar rancangan aktualisasi. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dari pelaksanaan aktualisasi yang tentunya dilandasi dengan aneka dan juga peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Kemudian ada kontribusi output kegiatan terhadap visi misi, kontribusi output terhadap penguatan nilai-nilai organisasi, deskripsi dampak positif dari kegiatan inisiatif, analisa dampak, kemudian deskripsi upaya menjaga keberlangsungan kegiatan atau habituasi, dan jadwal kegiatan. Nah, ini bukan baku ya teman-teman, jadi ini tuh nggak baku. Nah, teman-teman nanti balik lagi harus cek pedoman dari Balai Diklat tempat teman-teman mengikuti Latsar, karena bisa saja nanti susunan atau isi-isi dalamnya itu berbeda. Namun pada intinya di laporan aktualisasi ini kita akan lebih membahas tentang melaporkan
kegiatan dari rancangan aktualisasi yang telah kita seminarkan sebelumnya. Apakah semuanya terlaksana, atau ada perubahan, hasilnya apa, kontribusinya apa. Jadi lebih membahas kepada hasil dari pembiasaan atau habituasi ini ya teman-teman. Karena namanya juga kita melaksanakan pada kegiatan habituasi atau pembiasaan. Kemudian bab 4, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar tabel jika ada, nah ini juga tergantung teman-teman ya, tabelnya apa, kemudian daftar gambar, dan bab 1, pendahuluan. Nah ini hampir sama ya dengan yang ada di rancangan aktualisasi. Nah ini teman-teman sesuaikan aja lagi. Kalau ini pasti teman-teman udah sangat ahli lah ya kalau untuk bahas tentang latar belakang. Nah, ini di sini kan kami tambahkan karena aktualisasi dilaksanakan selama 30 hari. Nah, kurang lebih selama 30 hari ya teman-teman. Jadi setelah on kampus 1 ada off kampus atau habituasi yang dilaksanakan di instansi masing-masing ketika kita dikembalikan itu kurang lebih waktunya selama 30 hari. Kemudian tujuan, nah ini juga masih bersama dengan yang di rancangan, nanti tinggal disesuaikan aja beberapa. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka, hampir sama juga, ini ada nilai organisasi, visi misi, kemudian SEO, karena tadi saya ngambil untuk isunya lebih di program studi atau di prodi, jadi aku bakalan bahas tentang prodi, nyinggung tentang prodi di sini. Beda lagi kalau misalnya teman-teman yang di perguruan tinggi mengambil isunya yang ingin diselesaikan itu misalnya di unit di tingkat pusat atau di tingkat perguruan tinggi di level direktorat misalnya, berarti yang tidak perlu mencantumkan visi misi dari program studi tempat teman-teman ditugaskan. Kemudian nilai-nilai aneka, ini kan masih sama juga. Kemudian dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Jadi ini harus ada ya teman-teman di mana-mana karena ini pedoman yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai sebagai pembiasaan atau habituasi pelaksanaan di kampus masing-masing. Jadi nilai-nilai aneka itu wajib dan juga peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Kemudian, nah ini kan ada manajemen ASN, pelayanan publik, kemudian whole of government. Nah itu yakin pasti teman-teman udah hafal, udah nanti pasti akan dapat. Jadi nggak perlu khawatir dulu karena nilai-nilai ini akan dijelaskan ketika teman-teman on kampus 1 atau giat kelas di 3 minggu pertama. Jadi nanti pasti akan dijelaskan. Karena nilai-nilai tersebutlah yang akan menjadi pembiasaan pegawai negeri sipil ketika mulai bekerja di lingkungan pemerintahan. Kemudian bab 3. Nah, bab 3 ini yang merupakan pembeda dari rancangan aktualisasi. Kita tidak lagi membahas tentang proses pemilihan isu, kemudian metode yang digunakan, sampai kalau namanya juga rancangan ya teman-teman kalau kemarin. Nah, ini lebih membahas tentang pelaksanaan aktualisasinya. Seperti biasa karena saya di unit kerja, aku berikan juga penjelasan sedikit, kemudian uraian tugas yang aku tempatkan, kemudian pendalaman isu yang ditetapkan. Nah, ini dibahas tentang pendalaman isu karena kan sebelumnya kalau di rancangan kan kita proses dari mulai ada beberapa alternatif isu, kemudian menggunakan metode sampai terpilih satu isu yang dianggap paling urgent, paling serius atau paling paling penting untuk diselesaikan. Ini tergantung teman-teman ya tadi dalam pemilihan metodenya metode apa. Kemudian hasil pelaksanaan aktualisasi yang dilandasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, ini penting ya teman-teman karena selama habituasi atau pembiasaan, selama kita melaksanakan aktualisasi dari rancangan yang telah kita susun waktu on kampus 1, nah itu harus didasarkan dengan nilai-nilai aneka dan juga peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, karena itu yang menjadi bekal dasar PNS nantinya ketika terjun langsung di instansi pemerintahan.
Nah, ini teman-teman bisa jelasin kegiatannya apa saja. Ini contoh yang kemarin aku sempat jelasin juga di rancangan aktualisasi kegiatan yang pertama. Misalnya kemarin aku penyusunan bahan ajar. Teman-teman perlu ingat juga ya, kegiatan di sini yang aku tuliskan belum tentu juga menjadi kegiatan di isu yang teman-teman angkat. Karena bisa jadi itu tahapan kegiatan. Jadi tergantung justifikasi teman-teman dan juga tergantung dari isu yang teman-teman selesaikan. Ini sebagai contoh kemarin, ini kegiatan, tahapan kegiatannya apa saja, kemudian outputnya apa, teman-teman jelasin di sini, dan bukti output kegiatannya apa. Nah, ini misalnya dari pembuatan bahan ajar, berarti outputnya ada bahan ajar materi yang berupa file dalam bentuk PowerPoint, kemudian audio, atau terserah nanti teman-teman outputnya akan seperti apa. Buktinya, nah bukti ini bisa jadi bahan ajar yang teman-teman buat, modul, lembar konsultasi, atau kalau ada video bisa juga berupa video, dan seterusnya. Kemudian teman-teman jelasin juga di sini nih ada pembahasan pelaksanaan kegiatan aktualisasi untuk memecahkan isu yang diangkat pada laporan aktualisasi. Nah, di sini kalian jelasin dengan lebih detail per kegiatan, per tahapan kegiatan, dari output yang dicapai, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam tiap tahapan itu apa. Misalnya akuntabilitasnya apa. Nah, ini contohnya pengumpulan referensi sebagai sumber pembuatan bahan ajar dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Akuntabilitas itu kan ya kurang lebih berarti bertanggung jawab ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman pasti akan dapat feel-nya sendiri dengan tahapan kegiatan dan kegiatan yang teman-teman pilih atau yang teman-teman laksanakan. Karena teman-teman sudah dibekali dengan nilai-nilai aneka dari selama on kampus 1. Kemudian juga peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, ini teman-teman juga bisa cantumkan sesuai dengan yang teman-teman kerjakan. Kemudian ada kontribusi output terhadap visi misi organisasi. Nah, ini teman-teman juga jelasin apa sih dari output yang teman-teman dari tiap tahapan ataupun kegiatan yang teman-teman telah kerjakan, kontribusinya apa terhadap pencapaian visi misi organisasi. Nah, teman-teman jelasin di sini. Kemudian ini terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, teman-teman juga bisa jelasin. Ini yang contoh yang aku ya. Atau kalau misalnya dirasa tidak perlu atau ada poin lain yang mau dimasukkan di sini juga boleh. Karena ini bukan, sekali lagi, ini bukan format baku dan setiap saat bisa berubah dan bisa disesuaikan sesuai dengan isu atau pun judul aktualisasi yang teman-teman ambil. Selain itu juga sesuaikan dengan pedoman yang diberikan dari Balai Diklat tempat teman-teman mengikuti pelatihan Latsar. Kemudian deskripsi dampak positif dari kegiatan inisiatif. Nah, ini kalau kemarin memang aku diminta untuk ada poin ini. Jadi ada di level individu seperti apa dampak positifnya, kemudian di level organisasi dampak positifnya seperti apa. Kemudian analisa dampak jika tidak menerapkan nilai-nilai aneka dalam tugas dan jabatan. Nah, sekali lagi teman-teman, karena PNS itu harus berjiwa aneka dan juga paham tentang peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, oleh karena itu setiap kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai aneka dalam tugas dan jabatan. Nah, ini kita seperti evaluasi diri ya, bermuhasabah gitu. Misalnya ketika kita dalam tugas dan jabatan itu tidak menerapkan nilai-nilai aneka, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Nah, ini bisa beda-beda ya. Teman-teman di baik level individu maupun organisasi bisa disesuaikan dengan teman-teman yang teman-teman alami. Kemudian deskripsi upaya menjaga keberlangsungan kegiatan atau habituasi. Nah, ini kami diminta juga untuk seperti planning gitu. Mungkin rencana ke depannya nanti ini kan karena Latsar ini kegiatan habituasi itu kan pembiasaan. Pembiasaan dalam waktu 30, pembiasaan itu kan kontinu ya, harus dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu kami juga diminta untuk mendeskripsikan upaya apa yang akan kita lakukan nanti untuk menjaga keberlangsungan dari kegiatan habituasi. Nah, ini disesuaikan aja dengan yang teman-teman alami gitu.
Kemudian jadwal kegiatan atau timeline kegiatan. Nah, ini mirip seperti yang sudah teman-teman rencanakan di rancangan aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan kegiatan. Nah, usahakan teman-teman pelaksanaannya ini sesuai dengan yang sudah teman-teman rencanakan. Oleh karena itu, dalam pembuatan rancangan aktualisasi itu memang harus benar-benar difikirkan secara benar-benar ya teman-teman, karena banyak nanti ketika apakah itu libur, kondisinya seperti apa. Nah, kalau seperti aku kemarin, kebetulan kan waktu pelaksanaan on campus 1 semuanya dilaksanakan secara offline di Balai Diklat. Nah, ketika habituasi kembali ke kampus itu mulai ada pandemi COVID yang mengharuskan untuk WFH. Otomatis dari rencana itu harus ada penyesuaian, baik mulai dari waktu maupun pelaksanaan kegiatannya. Tidak apa-apa, yang penting teman-teman bisa jelaskan di pelaksanaan kegiatan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, di situ teman-teman bisa jelaskan atau kendalanya apa, teman-teman juga bisa sampaikan. Nah, ini aku ada tambahan kegiatan, ini kegiatan 5 ya, ada satu tambahan kegiatan. Ini yaitu usulan atau masukan dari penguji waktu pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi gitu. Jadi memang ini murni masukan ya, bukan satu kegiatan yang sengaja ditunda untuk ditambahkan nanti di laporan, enggak. Gitu. Kemudian bab 4 yaitu kesimpulan dan saran, dan di sini yaitu kesimpulan akan pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama masa habituasi di instansi tempat teman-teman bekerja. Dan nanti bisa dimasukkan sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami. Saran dan daftar pustaka seperti biasa, teman-teman masukkan yang teman-teman citasi dan lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini bisa bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan dari lampiran-lampiran yang ingin disampaikan. Nah, kalau kemarin salah satunya yaitu lampiran kegiatan, misalnya dari tiap kegiatan, dari tahapan-tahapan kegiatan ini teman-teman bisa masukkan di sini, baik foto atau lembar bimbingan. Nah, itu bisa teman-teman masukkan sebagai lampiran. Ini lembar konsultasi, kemudian apalagi ya, jadi ya itu tadi sih lampiran-lampirannya tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu. Nah, teman-teman, itu tadi gambaran dari format penulisan laporan aktualisasi Latsar CPNS. Nah, teman-teman juga perlu ingat nanti harus disesuaikan dengan pedoman penulisan dari Balai Diklat tempat teman-teman mengikuti Latsar CPNS. Nah, teman-teman, file yang tadi aku bahas, insya Allah nanti aku kasih linknya di deskripsi biar teman-teman bisa download untuk referensi. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa jawab, bakalan aku jawab. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman, biar aku makin semangat untuk buat video selanjutnya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.